Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Oktavia Pasha dengan NIM 2824005. Di sini saya tidak sendiri loh kawan-kawan, tetapi saya di sini bersama sobat kimia lainnya. Ada Muhammad Riki Ramdhani dengan NIM 2824003. Ada Agrestia Farefka dengan NIM 282240009. Kemudian ada Siti Soliha dengan NIM 282240017. Kemudian ada Salsabila Khairunisa dengan NIM 282240024. Kemudian ada Manisha Putri Julianti dengan NIM 282240030. Kami dari kelompok 2A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pembelajaran hari ini, KD yang digunakan yaitu KD 3.10 yang dimana menjelaskan konsep asam dan basa, kekuatan asam dan basa, serta kesetimbangan pengionan dalam larutan. Materi ini termasuk pada fase F dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran hari ini melalui problem-based learning. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep asam dan basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat asam dan basa melalui pengamatan video dan diskusi dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, apa sih asam itu? Apakah yang terasa asam? Dan apa sih basa itu? Apakah yang terasa licin ketika disentuh? Jadi, asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat kimia yang cenderung menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Asam memiliki rasa yang asam serta dapat merusak logam loh, dan juga dapat mengubah kertas labuk biru menjadi warna merah. Sedangkan basa, dia akan terasa pahit dan juga licin ketika disentuh, serta dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Berikut merupakan contoh asam dan basa. Contoh asam: 1. Klorida atau HCl bantu mencerna makanan di dalam lambung. 2. Asam sitrat atau C6H8O7 terdapat dalam sirup dan lemon digunakan sebagai pengawet makanan. 3. Asam asetat atau CH3COOH dapat dalam cuka digunakan sebagai pengawet makanan dan bahan pembersih. Contoh basa: 1. Natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan dalam pembuatan sabun dan pembersih. 2. Kalsium hidroksida atau CaOH2 digunakan dalam konstruksi bangunan dan pengolahan air. 3. Amonia atau NaH3 digunakan sebagai pupuk dan bahan pembersih. Nah, itu merupakan contoh asam dan basa. Sebelumnya sudah dibahas pengertian dan contoh asam basa. Nah, seperti yang kalian tahu, itu pengertian dan contoh secara umum. Sekarang kita akan bahas teori asam basa. Nah, teori asam basa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori asam basa Arrhenius, yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori yang pertama, yaitu teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini mengatakan asam dan basa dengan definisi sebagai berikut. Asam adalah senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air atau H2O akan menghasilkan H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air atau H2O akan menghasilkan OH-. Contoh reaksinya yaitu dalam keadaan asam yang dimana HCl plus H2O akan menghasilkan H+ dan Cl-. Karena HCl menghasilkan H+, maka HCl ini bersifat asam. Sedangkan dalam keadaan basa yang dimana NaOH plus H2O akan menghasilkan Na+ dan OH-. Karena NaOH ini menghasilkan OH-, maka NaOH bersifat basa. Selanjutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, yang dimana menurut teori ini asam adalah zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Proton yang dimaksud di sini adalah ion hidrogen yang bermuatan positif.
Teori ini berbeda dengan teori Arrhenius yang hanya bisa digunakan dalam larutan air. Teori Bronsted-Lowry lebih umum karena bisa menjelaskan reaksi di berbagai pelarut, bahkan yang tidak memiliki air sama sekali. Misalnya, mari kita lihat contoh reaksi ini. NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus OH-. Di sini NH3 menerima proton atau H+ dari air. Maka ia bertindak sebagai basa. Sedangkan H2O memberikan H+, sehingga ia bertindak sebagai asam. Jadi, setiap kali terjadi perpindahan proton, kita bisa menyebutnya sebagai reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Coba pikirkan sejenak, mengapa penting memahami teori ini? Karena dengan teori ini, kita bisa menjelaskan banyak reaksi kimia yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori Arrhenius, termasuk reaksi dalam tubuh manusia, di tanah, bahkan di proses industri. Selanjutnya, mari kita bahas konsep penting dalam teori Bronsted-Lowry, yaitu pasangan asam basa konjugasi. Apa itu pasangan konjugasi? Setiap asam setelah melepaskan H+ akan berubah menjadi bentuk yang disebut basa konjugasi. Begitu pula setiap basa setelah menerima H+ akan berubah menjadi asam konjugasi. Perhatikan reaksi berikut. H2SO4 plus H2O menghasilkan H3O plus HSO4-, yang dimana H2SO4 adalah asam karena menyumbangkan H+, sedangkan H2O adalah basa karena menerima H+. Reaksi ini menghasilkan dua pasangan konjugasi, yaitu HSO4- adalah basa konjugasi dari H2SO4, sedangkan H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O. Coba amati polanya, hanya dengan satu H+ berpindah, seluruh peran zat berubah. Inilah mengapa dalam reaksi bolak-balik seperti sistem biologis atau kimia lingkungan, pemahaman tentang pasangan konjugasi sangat penting. Kita bisa simpulkan, asam yang kehilangan H+ akan menjadi basa konjugasi, sedangkan basa yang menerima H+ akan menjadi asam konjugasi. Jadi, setiap reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry selalu melibatkan dua pasangan. Dan dengan mengenali pasangan ini, kita lebih dalam memahami reaksi asam basa. Teori asam basa Lewis itu simpel banget loh. Jadi gini, asam Lewis adalah spesies yang menerima elektron bebas atau istilahnya sebagai aseptor. Sedangkan basa Lewis adalah spesies yang memberikan pasangan elektron bebas atau biasa disebut sebagai donor. Jadi, asam Lewis itu harus punya orbital kosong yang bisa diisi oleh elektron dari basa. Contohnya asam Lewis ada logam-logam transisi seperti Fe3+ dan Cd2+, atau serta senyawanya seperti BH3. Sebaliknya, basa Lewis harus punya pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan. Contohnya basa Lewis itu yang umumnya ada NH3 dan H2O.
Contoh reaksinya itu ada pada NH3 dan BH3. Jadi, NH3 ini sebagai basa Lewis karena punya pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan ke dalam atom lain. Sementara BH3 ini sebagai asam Lewis karena punya orbital kosong yang bisa menerima pasangan elektron lain. Jadi, ketika NH3 dan BH3 ini bereaksi, pasangan elektron bebas dari nitrogen dan NH3 ini disumbangkan ke atom boron pada BH3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Hasilnya terbentuk senyawa kompleks NH3 dan BH3 yang stabil. Gampang kan? Jadi asam basa Lewis ini itu tentang donor dan aseptor pasangan elektron. Setelah memahami pengertian asam dan basa, seringkali kita jumpai senyawa yang bersifat asam dan basa di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sabun mandi, obat mah, dan jus jeruk yang biasa kalian minum. Lalu, bagaimana ya cara menentukan tingkat keasaman dan kebasaan dari suatu zat? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pH. Jadi, kekuatan asam dan basa pada suatu zat itu ditentukan dari derajat keasamannya atau pH. Untuk zat yang bersifat asam memiliki pH kurang dari 7. Lalu, untuk zat yang bersifat basa memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan untuk zat yang memiliki sifat netral itu memiliki pH sama dengan 7. Yuk kita lihat jenis asam basa apa saja ya yang kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asam asetat. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan kalau aku bilang bakso? Bakso adalah makanan yang paling enak dan nikmat, apalagi kalau kalian tambahkan saus, kecap, dan cuka. Nah, tanpa sadar kalian sudah menambahkan asam ke dalam mangkok bakso kalian, yaitu cuka. Cuka adalah bentuk umum dari asam asetat, tapi hati-hati dalam mengonsumsi cuka, karena jika berlebihan bisa berakibat buruk kepada kesehatan kalian. Yang kedua yaitu asam karbonat. Nah, senyawa ini bisa kalian temukan pada minuman yang berkarbonasi atau bersoda. Asam karbonat inilah yang menyebabkan sensasi menyegarkan. Tapi ingat ya, jangan mengonsumsi minuman berkarbonasi secara berlebihan. Yang ketiga yaitu asam sitrat. Teman-teman, kalian tahu kan apa itu buah jeruk? Nah, buah jeruk mengandung banyak asam sitrat di dalamnya. Itulah alasan kenapa buah jeruk memiliki rasa yang asam. Selanjutnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Nama lain dari senyawa ini adalah soda api yang merupakan bahan utama dalam sabun mandi. NaOH memiliki sifat basa karena pH-nya lebih dari 7. Nah, tidak hanya sabun mandi loh, tetapi hampir semua produk pembersih itu mengandung NaOH. Dan yang terakhir yaitu aluminium hidroksida. Senyawa ini bisa kalian temukan pada obat nyeri lambung atau MAH. Aluminium hidroksida ini bersifat netral karena memiliki pH sama dengan 7. Nah, senyawa ini juga mampu menetralkan dan melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Teman-teman, banyak juga ya senyawa kimia yang bersifat asam dan basa yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oh iya, jika kalian menggunakan bahan kimia, jangan lupa lihat cara pemakaiannya dan hati-hati ya. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis penerapan asam dan basa di kehidupan sehari-hari. Jadi, jeruk yang mengandung asam sitrat yang tergolong dalam senyawa asam itu benar
atau salah ya? Lalu, menurut kalian, sabun yang terasa licin itu mengandung zat asam. Itu benar atau salah ya? Dan minuman yang berkarbonasi itu tergolong dalam senyawa asam karbonat. Kira-kira benar atau salah ya? Terima kasih sudah menonton video pembelajarannya sampai selesai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan eksplorasi pengetahuan baru ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!